Nah, ini adalah salah satu kura yang sangat cocok untuk dipelihara karena dia maksimalnya itu hanya bisa mencapai sekitar 25 cm, guys. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Mucayeno di CV Karepku. Kita lagi sibuk banget hari ini karena kita kedatangan shipment dari mana ini? Dari Kairo, Mas ya? Dari Kairo, dari Egypt. Jadi ada satu jenis kura-kura yang keren banget dari daerah Timur Tengah. Kita populer dengan banyak kura di Indonesia, ada sulcata, leopard pardalis dari Afrika ya. Nah, ini juga sebenarnya dari Afrika tapi sedikit ke tengah, Timur Tengah. Dan di daerah Timur Tengah ini mereka punya beberapa jenis kura darat. Salah satunya adalah Testudo graica, guys. Testudo graica ini adalah salah satu jenis kura yang keren banget. Saya mau tunjukin ke teman-teman ya. Ini dia packingannya. Oke. Wah. Mantap. Jadi teman-teman, Testudo graica ini adalah salah satu kura-kura yang sangat populer. Di Eropa juga banyak banget orang pelihara Testudo graica. Karena ukurannya dia tidak bisa sebesar sulcata. Nah, di Eropa, di Amerika itu mereka sangat mengerti bahwa pelihara kura-kura itu mereka harus memikirkan jangka waktu yang panjang ya. Jangka waktu yang panjang kalau memelihara kura yang besar dan jenis besar di tempat-tempat yang kecil, itu akan membuat kerepotan pada suatu hari nanti, guys. Nah, salah satu solusinya bagaimana caranya kita untuk bisa memelihara kura yang bisa jangka panjang dan tidak memerlukan tempat yang besar adalah ini dia, Testudo graica. Jadi ini sangat cocok untuk para teman-teman yang punya tempat tidak terlalu besar, kayak di apartemen, kayak di rumah-rumah yang tidak punya halaman besar. Nah, ini adalah salah satu kura yang sangat cocok untuk dipelihara karena dia maksimalnya itu hanya bisa mencapai sekitar 25 cm, guys. Nah, ini salah satu pilihan yang sangat cocok dari Timur Tengah ya. Dan di Indonesia kita juga tahu ada salah satu jenis kura yang mirip, yaitu Testudo horse, apa sih Indonesia? Baning ya, kura baning dari Sumatera. Itu juga salah satu mirip seperti ini. Itu besarnya juga sekitar 25 cm. Nah, yang kita masuk hari ini adalah Testudo graica atau Golden Greek, kura-kura emas dari daerah Timur Tengah. Peliharanya juga hampir sama, cuman mereka perlu agak sedikit lebih panas daripada biasanya. Nah, ikutin kegiatan kita ya hari ini ya. Oke teman-teman, yang kita lakuin seperti biasa, kita setelah keluar dari box, rutinitas kita adalah kita taruh di tempat yang ada airnya, guys. Kita rendam, kita pisahin karena ada yang ukurannya kecil lucu banget gini dan ada yang ukurannya besar. Jadi kita harus pisahin size-nya dari ukuran yang kecil sama yang besar supaya mereka bisa ini ya lebih leluasa ya, yang kecil tidak diinjak sama yang besar. Jadi kita taruh di air yang kira-kira 1-2 cm, dikasih air gula dan air garam supaya mereka bisa minum dan ngembaliin sistem metabolismenya supaya nggak dehidrasi.
Ayo. Wah, ini keren banget nih. Ada skutnya unik banget. Keren. Nah, cara piara kura graika ini hampir sama dengan kura-kura pada umumnya. Mereka dari daerah tropis, cuman mereka memerlukan tingkat kelembapan yang lebih rendah daripada tingkat kelembapan di Indonesia. Itu sebabnya kalau kura graika untuk ukuran yang terlalu kecil, kita lebih bagus taruh di dalam ruangan dibandingkan dengan di luar ruangan. Karena untuk menjaga supaya kelembapannya tidak terlalu tinggi, guys. Untuk umurnya gimana, Bu? Kalau umurnya hampir sama dengan kura-kura yang lain. Kura graika ini menurut literatur bisa sampai 60-70 tahun, guys. Kalau kura jenis besar tentu umurnya jauh lebih panjang ya. Nah, ukuran yang segini ini kira-kira umurnya bisa sampai 5-10 tahun. Ini masih belum di posisi yang dewasa untuk bertelur. Ini masih ukuran medium. Jadi ini sekitar 10-11 cm dan dia baru bisa berkembang biak kira-kira ukuran 18 cm. Mas, jumlah totalnya berapa, Mas? 500. 500? Iya, 500 ekor. Dari mana, dari? Suriah. Oke teman-teman, setelah kita rendam, yang kita lakuin seperti biasa, kita taruh di tempat kering. Teman-teman udah siapin sayur-sayuran juga sambil kita hitung berapa yang ini ya, berapa yang kecil, berapa yang besar, kita udah mulai pisahin. Jadi satu kotak gini untuk ukuran yang kecil gini kita bisa isi sampai 20-25 ekor. Nah, untuk yang besar paling banyak 10 ekor guys untuk satu kotaknya. Jadi kita udah mulai lihat mereka udah mulai aktif setelah perjalanan berapa hari, dan kita udah mulai ngasih makan, dan kita lihat kesehatannya satu persatu setelah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ini.
ini tahap yang terakhir yang kita lakuin setelah kita rendam, setelah kita keringin, mereka udah mulai adaptasi sama tempatnya dan kita udah mulai kasih makan guys. Ini kita kasih makan daun, kebetulan kita ada daun brokoli ya. Kita kasih makan dan kelihatan mereka udah sebagian udah makan nih, lihat nih. Mantap. Nah, makanan kura graika ini sama seperti kura-kura darat pada umumnya, sayur-sayuran dan buah. Cuman di tempat asalnya mereka itu banyak labu guys. Jadi mereka juga terbiasa makan buah labu ya. Jadi kalau kita kasih makan labu, kita parut dulu pakai parutan keju. Seperti itu kita kasih makan agak kecil-kecil. Nah itu makanan mereka pada umumnya di tempat mereka. Juga mereka juga makan daun-daunan kayak kaktus dan daun-daunan kering yang lain. Itu cara pemeliharaannya seperti itu. Yang kita lakukan juga setiap hari kita rendam seperti biasa. Setelah itu kita keringin dan jemur. Nah ini kelihatannya sebagian besar kita lihat udah mulai makan dan sebagian yang lain masih adaptasi mungkin dalam perjalanan. Kita biarin aja, kasih mereka tempat yang tenang dan kita akan ngecek mereka satu persatu sampai 2 minggu ke depan karena masa karantina seperti biasa 2 minggu ke depan kita lihat ya masing-masing kesehatannya baru kita pasarkan di kalangan hobi. Jadi peraturannya memang harus 2 minggu guys. Nah ini kita udah lihat nih udah mulai makan rakus banget makanannya. Oke guys, thank you udah nonton video-video kita. Ini harapan kita, hewan apapun yang kita import dari luar bisa meramaikan pasar di Indonesia dan bisa berkembang biak di Indonesia. Kita bisa melestarikan, bahkan hewan-hewan import bisa menjadi kesayangan ya buat kita semua dan bisa lestari di Indonesia. Harapan kita banyak penghobi yang akan mengembangbiakan kura-kura yang luar biasa ini menjadi salah satu kesayangan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam lestari. Oke guys, yang menarik waktu kita datang banyak barang adalah kita senang banget bisa melihat mana yang unik-unik ya. Jadi di dalam kura-kura itu biasanya ada yang unik-unik, mau itu warnanya, mau itu skutnya. Jadi yang menarik waktu kita lihat ada banyak sekali barang yang datang, kura-kura yang datang, kita mulai bisa ada nggak yang unik. Nah ini saya ketemu yang unik nih. Satu yang warnanya benar-benar kuning, hampir nggak ada spotnya. Kalau yang graika biasanya seperti ini ya, modelnya ada spotnya. Ini yang normalnya seperti ini, kayak gini ini normalnya. Nah yang unik kalau kita benar-benar temukan yang nggak ada spotnya guys, kayak seperti ini nggak ada spotnya, ini unik banget. Dan juga temu satu lagi yang hitam banget kayak gini. Ini keren banget. Ini jarang banget dapat dari segini banyak, cuma dapat satu aja nih. Keren. Nah ada lagi yang kita mungkin dapat dari skutnya ya. Skutnya ada yang unik seperti ini. Ini kayak zipper ya, kayak resleting. Skutnya seperti ini. Ini termasuk overscoot, tapi overscootnya bagus. Dia nggak terlalu berantakan. Dan ada lagi yang seperti ini guys. Ini juga termasuk skut yang unik. Skutnya 14, tapi ada satu yang di tengah cukup simetris. Mantap. Jadi itu yang unik-unik dari kura-kura, pasti ada kelemahan dan kelebihannya pasti ada. Apapun itu kita tetap merawat dengan baik.